cinta ini dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah subuh beberapa yang pagi ini yang akan memberikan tausiah di hadapan kita bersama Madurin SPDMA. Yang telah bersama kita di sini. Salawat dan salam yang kedua junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Dengan jalan panjang 45, mari kita saya Ustaz Akmaluddin SPDMA untuk menyampaikan tausiah yang dapat kita bersama. Kepada Ustaz, kita bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah syahadatan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal jamaah ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita terus mensyukuri nikmat Allah. Salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Meningkatkan kualitas ibadah, setidak-tidaknya setiap ibadah apapun yang kita lakukan, apapun bentuknya, semaksimal mungkin ibadah-ibadah itu tercatat sebagai ibadah yang sah di sisi Allah. Tidak ada yang bernilai zong, tidak ada yang bernilai minus. Usahakan tidak ada ibadah-ibadah itu yang kena virus. Salat yang kita lakukan, kita jaga ketat rukun dan syaratnya. Karena kedua-duanya adalah menentukan sah dan tidaknya salat kita. Bukan tidak sempurna. Tak buka telapak kaki ibu-ibu sedang sujud, sedang rukuk, jadi kecil endak sempurna sembahyang ambo. Ya, langsung sen nol besar tuh. Ya. Kenapa nol? Karena menutup aurat salah satu dari syarat-syarat sah salat. Salah bacaan Fatihah, ya, bukan salat ibu tidak sempurna, tapi ponisnya adalah tidak sah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah rukun qauli dari salat. Nah, untuk semua itu yang tahu adalah kita. Tapi kalau tidak takkan ada ibu-ibu, ya membaca doa iftitah.
Ya, lupa membaca takbir waktu akan rukuk dan sebagainya selain takbiratul ihram. Itu boleh dikatakan tak sempurna. Dia tidak penuh nilai yang bodoh. Karena sunat-sunat banyak yang tertinggal. Tapi kalau rukun syarat tidak ada cerita harga mati. Dan terus kita meningkatkan kualitas zikir dan doa kita. Setidak-tidaknya ibu-ibu dan bapak, apa yang kita baca anan disabui dek muncung awak dalam berzikir dan berdoa, hati awak tahu belum. Ya, untuk apa itu? Seseorang kalau dia tidak tahu apa yang dibaca oleh lidahnya, dia tidak akan bisa khusyuk. Karena dia tidak paham. Karena yang kita baca itu adalah bahasa Arab. Maka untuk itu upayakan setiap zikir-zikir dan doa yang berbahasa Arab, kita pelajari artinya. Kita pelajari terjemahnya. Kita fahami maksud dari lafaz-lafaz itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Seseorang bisa saja salah di dalam berdoa. Ya. Apanya yang salah? Bukan bacaannya. Doa itu tidak cocok untuk dirinya. Aduh, ni awak amak-amak ngelabaumu 80 tahun, Pak. Suaminya lah 35 tahun meninggal. Ya. Hanya baca lo dia neko Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Zakaria, Pak. Artinya tuh, ya Allah, agilah hamba keturunan anak yang soleh. Anak apa tu nang kadape balaki segaya ko nak doa. Pide one ko nak tahu arti doa tadi nyelambui ya. Itu contoh. Oh, ini doa Al-Quran yang saya baca ini, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Itu tidak doa awak, saudara. Itu doa yang dibaca oleh orang-orang kafir nanti di padang mahsyar. Menyasanya, tidak taluk dia menanggung penderitaan di akhirat. Menyasa meminta ke Tuhan, farji'na, balikanlah kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal soleh. Itu artinya. Awak di dunia aja lah, di guru laweh aja lah, pun nak baca. Nah, ini salah satu. Itulah pentingnya bahasa Arab. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nan hidup di zaman kini dibandingkan dengan orang-orang nan hidup semasa Nabi, semasa sahabat, situasi dan kondisi kita berbeda. Jauh berbeda. Lingkungan, ya, fisik dan sebagainya jauh berbeda. Sementara peraturan-peraturan kita pakai, tupoksi kita, tugas kita, fungsi kita, tanggung jawab kita, kewajiban awak, sama aja orang-orang itu. Tidak ada bedanya. Sepanjang itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. SPJ-nya sama. Makanya kita harus profesional. Mengerti kita ajaran-ajaran Rasulullah itu, sunnah-sunnah Rasul itu tidak hanya sekedar membaca, tapi kita fahami. Kita baca sebuah hadis, ya, Nabi pernah melakukan sholat Idul Adha, bukan Idul Fitri, hari Jumat. Nabi sesudah itu tidak ada sholat Jumat. Ya. Bahkan pengikutnya, jemaahnya juga disuruh pulang. Kau dipakai lah dah, Wak. Oh, Nabi dulu tidak ada sholat Jumat. Kalau hari raya aku hari Jumat. Jadi ibu-ibu dan bapak tidak begitu cara memahami hadis.
Ini namanya hadis khas, khas bil khas. Ada khas bil am. Hadis itu hanya berlaku untuk itu, di saat itu, dan di tempat itu. Kenapa? Karena waktu itu Nabi semuanya adalah para musafir. Ya, para musafirin. Sudah sembahyang raya pukul 10, dia pulang lagi. Ya, sholat Jumat tidak wajib bagi orang-orang yang musafir. Nah, itulah dia. Andaklah bisa dipakai untuk kita di Gurun Lawe. Kalau sembahyang awak hari Jumat sembahyang raya. Nah, ini salah satu profesional kita di dalam membaca dan memahami hadis Rasulullah. Kita malah dari ketik-ketik dulu membaca hadis taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kutinggalkan kepadamu dua pusaka hidup. Sepanjang kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Itulah apa dia, Pak? Cuma persoalannya, Pak, di pangan Al-Quran hadis itu. Dan kitab Allah dan sunnah Rasul itu di pangan. Oh, dibaca. Lah bara banyak nang baca dek kita Al-Quran dan hadis. Dihafal. Sudah berapa banyak hadis yang hafal. Nah, inilah actionnya. Jadi termasuk istilah-istilah di Minangkabau. Nah, ini perlu juga digali. Kadang-kadang Pak mendengar patah tumbuh hilang baganti. Dan perlu dibahas. Nan patah tu apa? Ba'a mode patahnya. Sudah tu nan tumbuh kau lain serupa nan patah. Nah, baru boleh ada kecian. Nan patah tumbuh hilang baganti. Tapi kalau hanya sekedar, tentu tidak. Ibu, Bapak jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh mubarakah. Ya, subuh mubarak kali ini kita akan fahami makna yang tersirat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang matan hadisnya, yang istilahnya kalau isi hadis disebut matan hadis. Kalau sanad, ada sanadnya an itu sanad. Kemudian yang terakhir adalah perawi. Ya, ada istilah rijalul hadis, itu perawi. Sayati ala ummati zamanun, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman kepada umat aku. Nah, termasuk awak, entahlah datang zaman tu kini entah alun awak celik. Sayati ala ummati zamanun yaqra'u fihil qurra. Di zaman itu banyak kita temukan para qori-qori, qurra. Nah, qurra itu jamak dari qari'un. Orang nan pandai membaca Al-Quran. Cara kini orang nalah juara di MTQ. Dulu lembaga kini yang menyelenggarakan musabaqah. Ya, orang nanlah santiang. Juaranya tingkat kelurahan, juara tingkat kecamatan, sampai ke kota, kabupaten, sampai ke provinsi, sampai ke nasional, malah juara nasional. Itulah banyak. Malah dari segi kualitasnya, kualifikasinya ada beberapa level. Ada yang tingkat anak-anak, umur sekian juara. Ada yang tingkat remaja, tingkat dewasa, bahkan ada tingkat lesik. Banyak sekarang. Cuman pada saat itu kata Rasulullah, wa yaqillul fuqaha. Orang-orang ahli agama, faqih namanya, orang-orang yang mengerti dengan isi Al-Quran, itu faqih. Orang-orang yang mengerti dengan isi hadis, itu sangat sedikit. Bahkan orang-orang yang qori tadi itu banyak yang tidak mengerti dengan Al-Quran.
bukan mengerti membacanya. Ya, tapi mengerti mulai dari menterjemahannya. Tidak mencari terjemahan dan dibuat dia orang kau dah. Ya, tapi dia doan Al-Quran kayaknya langsung dia bisa menterjemahkan. Kemudian dia mengerti ayat ini maksudnya adalah ini. Bukan dibelok-belokkan, bukan dipleset-plesetkan. Karena ayat ini jelas, muhkamat, asbabun nuzulnya nampak. Ya, karena orang sekarang Pak, maaf, ada yang berani membelok-belokkan tujuan dan maksud Al-Quran. Sudah nyata-nyata Al-Maidah ayat 51 itu tujuannya adalah pemimpin. Jangan kamu angkat pemimpin-pemimpin yang tidak seagama dengan kamu. Dek kawan babeloan. Baraso aulia itu maknanya teman sejati. Lah selamat si Ahok dari tuduhan penistaan. Ya, macam-macam. Kemudian paham dia isi kandungan apa lagi hadis-hadis Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita caliak dilayangkan pandangan jauh, ditukiakan pandangan dakek tentang nan sakit seko baru Bu. Saya melihatnya di kalangan generasi muda. Ya. Memang sangat minim Pak ilmu keagamaan ya yang dimiliki oleh anak-anak kita. Di samping ambo membacanya di sekolah, di madrasah, karena anak-anak muda itu di mau balik KT tahun umurnya dalam saratui gak seorang baduo naliwaisi kapalua tentang itu. Ditambah pula Pak MTQ, ini musim MTQ di tingkat kecamatan sekota Padang, Sabalai kecamatan. Ambo satu jadi juri kesadonyo kecuali di Bungui. Jurinya ndak juri tilawah mengamek-ngamek duduk dah. Juri cerdas cermat. Mananyo peserta anak-anak muda termasuk peserta guru daweh lambo tanyo lo dengan ngalo batang di kentu camat. Wah Allah, nak tentu dia kalian dah. Ini kan fakih, fiqhun, paham, mengerti. Apa dalilnya kita wajib beruduk na? Waduh. Inilah yang kita rasakan. Wa yaqillul fuqaha. Kemudian Bapak dan Ibu, wa yuqbadul ilmu. Ilmu ini semakin ditarik oleh Allah. Semakin tidak diberikan kepada manusia. Sesuai dengan hadis yang lain, Allah mencabut ilmunya dari manusia itu Pak. Tidak dengan paksa. Tetapi Allah ambil ilmunya dari manusia itu biqabdil ulama. Dengan mematikan, mewafatkan, memendekkan umur orang-orang yang alim. Meninggal ulama seorang buya, tuangku, ustad, kiai. Nan dulu kapai tampai bertanya dek kita, pulang tampai berberita. Ada masalah di rumah awak, bacaka anak menentu, tasabui kata-kata talak dia nyojo carai. Awak tanya ba tu buya anak menentu ambo bacaka atu nyo sabui kata-kata talak tapi anakmu kok sedang haid ba tu buya laisa. Ada tapi bertanya. Ya. Jadi kalau mereka-mereka itu sudah meninggal dia di dalam satu kecamatan. Dicari penggantinya ke dalam satu kabupaten, malah ditunggu lo waktu 10 tahun. Itu lo basobok itu lo dapat. Tapi kalau untuk urusan dunia, meninggal Pak Bupati di Senayan Selasa do PLT sekali. Mati Pak Kepala Dinas hari Minggu, insya Allah penggantinya sudah siap, tinggal menunggu dilantik. Itu gampang. Nah, ini yang terjadi. Ya, mungkin bisa kita layangkan. Pician mato gak sebentar Bu di RT awak. Cokali liangan mato tu. Sialai anak cucu awak nan di RT awak tu nan tamat SD.
tu masuknya ke sekolah agama. Tu itu kita lihat. Lihat apa? Alhamdulillah nalai. Mudah-mudahan panjang umurnya bertahan mereka. Itu yang terlihat. Karena kalau dari 1000 anak, istilah ambo ya, bukan ambo melakukan penelitian, diprediksi ambo saja. Di kumpulan orang tua, nanaknya kelas 6 SD gak 1000 orang. Kelas 6 SD kini kuah, atau di kumpulan kayaknya. Ada tanya, salero surang-surang, kama anak masuk bu, pak? SMP. Cik-cik menyalik ke sanawiyah KMTS. Bekola nomor urut ala paratus sekian, tasalik pesantren gak 2, gak 3, gak 4. Sehingga di total nanlai namuah masuk pesantren, ligat 50 orang yang dari 1000 orang tu. Rupa pareso punya pareso nak masuk pesantren ko, anak madalah. Nang kerong lah, kira lah 2 tahun lu tinggal di SD. Lah, 2 bulan di pesantren, berhenti bertiga. Maka berhenti yang malih di pesantren tu mah orang banyak pencilok di sini. Bako pencilok orang, ya baik ndak dia mah kolor dan 2 hari lu hilang cinya. Kecil nan sorang terompa dan hilang tidak sebentar cie. 2 bulan satu berhenti lah, 2 lagi. Bako berhenti kalian, ya banyak penyakit di situ pak. Batu dikuruk santri itu sadolah. Ya. 60 lebih kesurupan. Tu pesantrennya. Alah, macam. Itulah dibuli lo lah ikut. Alah, berhenti habis. Memang itu yang kita rasakan. Jadi orang tua kadang-kadang banyak gagalnya di situ. Kalah orang tua di sini. Kurang sabar dia mendidik selama 6 tahun. Ya, kalau ambo alhamdulillah 6 tahun tu harga mati dia mau tamat SD, 6 tahun wajib pondok. Selanjutnya terserah Anda. Mau ke UNP, mau ke UNAN, mau ke UIN, silakan. Modalnya sudah mantap. Alhamdulillah 6 orang anak Bu. Ke 6-nya pondok. Nah, 3 yang sudah S2. 1 S2 sastra Arab, kedua S2 matematik, ketiga S2 bahasa Arab. Basisnya pesantren semuanya. Alhamdulillah, mau ke mana? Pandai lah model orang tu. Sentiang lah bahasa Indonesia, tidak perlu dipelajari benar. Ya, Bapak dan Ibu, ini yang terjadi. Jadi, wayuk badul ilmu itu artinya Allah mencabut ilmunya dari manusia itu biqabdil ulama. Kemudian wayak surul harju. Di zaman itulah banyak terjadi kekacauan. Murah sih orang kau cakap. Lah banyak di zaman itu orang-orang umat manusia, umat Nabi Muhammad itu memakai ilmu basi. Basi apa? Basi banak, basi pakak, basi engak, basi leak, basi lepak. Dan banyaklah basi-basi yang lain tu. Tak peduli saja. Masalah parkir ronda. Tak peduli. Ini bikin. Ya. Di kompleknya tinggal. Tanah aku seketiknya kok. Di balik pagarnya tanam lo bunga. Nya tanam lo sarai. Di jalan tu Bu. Di badan jalan tu lah. Hanya tanam lo ruku-ruku. Atau bala tak lo batu kadang na runciang. Ayah kalau punya jalan tu. Ya. Itu di komplek-komplek. Ya kalau gadang kalau 20 meter sampai balik meter jalan dah ada. Kau jalan 3 meternya lagi di dalam developer. Bola barangkali yang tambah tak pandai motor bah. Acinya. Tantak betul gadang. Itu buatlah tempat duduk di gerbang pintu masuk rumah tu. 6 bulan awak buat tu nya sebelum bandar. Di atas bandar saya haram hukumnya tu. Tak awak nak punya tu. Kan adalah palai-palai anu tempat duduk santai-santai. Ya, santai lah dari sore-sore maknya di sini jual anaknya. Lazan orang sebaliknya malepok je sini lagi. Banyak boleh celik kalau pergi wirid
tak dengar lah di orang kuazan gua. Ya, banyak di muka-muka rumahnya, induk-induk aja anak-anak mahayak je sini duduk lain. Tu bahasa ambo ya. Enggak kasar teh. Banyak terjadi. Apa kok rakaat kedua tiba seorang. Nah, Ibu dan Bapak. Persoalan-persoalan kadang-kadang sedikit lah cakap, tangka. Ribut gampang saja. Kemudian kata Rasulullah, summa ya'ti ba'da zalik zamanun yaqra'ul Qur'an min ummati la yujawizu turaqiyahum. Orang membaca Al-Quran ko waktu-waktu tertentu senyelai. Bila orang takziah, sinalah nyawa baca Al-Quran. Ada di suatu tempat di Padang Timur itu, asa takziah orang, kecek protokol. Selanjutnya kita membaca surat Yasin ayat 1 sampai 18. Ambolah 5 kali takziah itu. Tidak pernah sampai ke ayat 9 balik. Inggo 8 balik taruh isinya, Pak. Ya, menghemat waktu mungkin. Jadi umumnya memang begitu. Ada momen-momen tertentu, baru baca Quran. Kemudian kata Rasulullah, summa ya'ti ba'da zalik zamanun yujadilul musyrik billah al-mu'min fi misli ma yaqul. Orang-orang yang nindak baik ilmu, orang-orang musyrik sudah banyak yang ingin berdebat, berbantahan dengan orang-orang yang berilmu. Akan kalahlah ahlul Quran, ahlul hadis, ya, ahlul din oleh orang-orang yang mempunyai hujah-hujah akliyah. Nan pandai-pandai mengecek, nan pandai membelok-belokkan, bersilat lidah. Ambo nan tidak melupa dengan suatu kali, Pak. Seorang ulama di Sumatera Barat yang katanya juga ulama juga, latuo dia tu. Nyata-nyata dalam kajian fikih dan hadis, seorang ayah mempunyai anak perempuan yang anaknya itu adalah anak di luar nikah. Itu indak buliah, indak sah apaknya itu menjadi wali nikah, kecuali jadi wali murid buliah. Oleh buya itu, ya, itu satu lomba di sini waktu itu hari Rabu tu, pijolah lah 6 atau 7 tahun ke lah. Datanglah hari Rabu itu keluarga laki-laki dari Raden Saleh. Sementara keluarga Padusi lah sepakat, nyalah jujur, lah terus terang. Baraso nang kamu jadi wali supiak kuah, Pak kuah. Tetapi keluarga yang laki-laki datang hari Rabu itu membantah, komplain dia tidak mau dia, macam-macam alasannya. Ya malulah, ikolah, itulah segala macam lah. Terakhir kami lah bertanya lo ke buya sama Pak kuah. Siapa buyanya? Kau buyanya? Langsung ditelepon. Mengeceklah Pak kuah Jombo. Assalamualaikum buya. Yo Pak kuah. Buya, aku ada masyarakat bertanya tentang itu. Nya anaknya ko itu. Walinya ba tu buya? Kata buya, ianya lah datang kampung mah. Walinya adalah ayah biologisnya. Maka itu buya, ada dalilnya dalam surah Asy-Syura ayat 3 balik kalau tidak salah. Langsung tu membuka Quran. Ayat itu Pak, ya maknanya orang-orang yang pernah membunuh dan pernah berbuat zina, lalu dia bertaubat dan beramal soleh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, dan Allah akan delete, Allah akan hapus dosanya itu dengan kebaikan yang dia buat. Jadi itu intinya, begitu maha pengampunnya Allah. Itu maknanya. Maha pengampunnya Allah. Pernah membunuh sekalipun, pernah berzina sekalipun, kalau betul-betul sadar, Allah akan ampuni.
bukan mengganti status anak haram menjadi anak halal. Itu enggak kaji itu. Akhirnya sampai persoalan kau ke Kemenak. Tadi lah Pak Kualeh, ambo ketika itu P3N sampai ke Kemenak kasus itu. Inilah yang terjadi. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Al-Quran sudah dikalahkan oleh hujjah-hujjah akliyah, dalil-dalil akli, ya tunggulah kehancuran. Bapak Ibu para jamaah, apa solusi-solusi yang kita lakukan dari peristiwa ini? Rasanya kita layangkan pandangan jauh, ditukiakan pandangan dake, prediksi-prediksi Rasulullah dalam hadis itu, rasanya lah mulai batamu. Solusi kita Bapak dan Ibu. Ya, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, ba'a anak kemanakan kita mengartinya setidak-tidaknya dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan. Kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan kehidupan. Menjual durian DT batangnya menjual mangga alun turun ke bawah leh piti lakes itu kan hadis, dicari hadisnya. Ini dicari Bapak Al-Quran. Nah, apa dalil tentang wajib berpuasa? Ada peknya tu. Sahabat sejak TK-nya apa? Dalil wajib berpuasa. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus 100. Cik terpeknya. Apa dalilnya? Apa hukumnya bertayamum? Wajib? Mana dalilnya? Tak tahu. Apa hukumnya mandi wajib? Wajib. Mana dalilnya? Tak tahu. Apa hukumnya beruduk? Wajib. Mana dalilnya? Tak tahu. Tak tahu semua. Solusi kecil. Ambo pernah menerapkan Pak. Ambo catat nama-nama surah, nomor ayat-ayat penting, dalil tentang puasa, dalil tentang makanan haram, makanan halal, dalil tentang makan sahur. Surat ini, ayat itu mau catat di karakter, itu mau gulung-gulung, bentuk mencabut julu-julu. Jadi ketika anak talambe, itu di pesantren dulu. Awak talambe, cabut gocek, cabut galeh, buka, harapek dah. Dalil tentang wajib beruduk. Duduk senang, hafal. Duduknya orang go setengah jam. Kau di store, ada pek doa tadi, wajib beruduk Pak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil tentang wajib beruduk, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuh, dan seterusnya. Jadi secara otomatis ya dapat dinyo dalil syar'i. Ampe kalinya talambek seminggu, ampe kali lu dapat dinyo dalil. 10 kalinya talambek dalam sebulan, ada pek lu dinyo dalil 10. Ya. Kini cuba tanya nang bujang-bujang nang gadi-gadi, nang juara tanya. Apalagi hadis. Jadi bagaimana formulanya? Mungkin ada, ini maaf Bu, orang di mana-mana nih sudah membuat rumah tahfiz, program tahfiz Al-Quran. Saya mendukung, tapi saya tidak tertarik. Kenapa? Karena hafiz-hafiz Al-Quran itu tidak mengerti apa yang dia baca. Ya, tapi kalau lain faham anaknya hafal, ini dia, ampu dia. Hanya sekedar itu, capek hilang. Ya, kecuali anak itu nyantri dia. Karena dia otomatis nanya apa dia muncul tu kepala baputa main terjemahan tu Pak. Membuat tampek beranti nya paham. Gitu. Jadi mungkin jadi kurikulum wajib di TPA atau di sekolah atau di lembaga-lembaga non formal. Kalau yang formal kok habis gitu Pak. Apalagi namanya kurikulum merdeka.
Sampaikan ke ibu bapakmu guru man 1 Kota Padang. Kurikulum merdeka ko Pak, ampe bidang studi agama anyui. Ndak ada lagi belajar hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, fikih, usul fikih, bahasa Arab, pendalaman hilang nanampe itu. Tinggal umum. Ya, sehingga cito-cito kepala man lasamolo jo cito-cito kepala SMA gini. Ya, cito-citonya ya bahan umum, robotok. Itu gini cito-cito ya. Ini yang terjadi. Terakhir, kenapa ambo termotivasi? Karena saya tertarik. Suatu kali dulu ambo pernah bertanya ke anak muda dan muslim. Nah, bagaimana Ananda ini? Apa ini hukumnya di dalam agama Ananda? Oh, enggak boleh Pak, dilarang. Karena ada dalam kitab suci kami, pasal sekian, ayat sekian. Jadi apa adanya kitab sucinya tuh? Anak Islam aku lah apa di isi kitab sucinya tuh? Yang enggak tahu. Jadi Bapak Ibu, mari setidak-tidaknya diri, keluarga, anak cucu kita di bawah tanggung jawab kita. Hal-hal yang vital, yang prinsip di dalam agama jangan sampai enggak tahu mereka. Apapun model dan caranya, silahkan tergantung kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Mahyudin SMA dan kami Dr. Syahsu bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita camkan sama-sama untuk ke depan mengenai pendidikan generasi kita selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, dengan berkat dan ceramah tadi maka telah beberapa pagi ini saya sebagai pengacara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari dulu kita panjatkan selamat pagi kita, mari kita diskusi bersama-sama. Terima kasih. Sudah lagi.
Sekolah saya. Iya Pak. Iya. Nah, bukan kalau rawon, bukan dokter Abu itu ada orang. Tadi malam tuh menelpon dulu nyabik betul gimana